Assalamualaikum, hai teman-teman semua, balik lagi di vlog Umay. Hari ini spesial, saya ingin membagikan resep roti coklat jualan saya di Papua. Mungkin bisa menjadi ide jualan buat teman-teman atau menambah menu untuk keluarga di rumah. Seperti biasa, di sini kita pakai oven tangkring. Videonya dimulai dengan mengadon adonan sampai mengambil tempat di koperasi. Oke. Sudah ambil tempatnya, kita pulang. Yuk langsung saja kita menimbang bahan-bahannya. Pertama di sini saya menimbang terigunya dulu. Untuk tepungnya di sini saya mix protein tinggi dan protein rendah. 150 gram tepung protein tinggi dan 150 tepung protein rendah. Jadi total 1 kg tepung terigu. Selanjutnya susu bubuk 40 gram dan gula pasir 200 gram. Oh ya, jangan salah, tepung yang dimix tadi itu bukan tepung protein sedang ya, tapi tepung protein tinggi dan tepung protein rendah. Mau pakai tepung protein tinggi aja juga bisa, tapi kadang takaran airnya itu tidak sama dengan yang dimix. Oke, selanjutnya bahan cair. Ini 2 butir telur. Lanjut tambahkan air sampai 400 gram. Dan yang terakhir 100 gram es batu. Usahakan es batunya itu butirannya kecil-kecil, agak halus gitu ya. Nah, selanjutnya kita mixer. Ini saya mixer selama 10 menit dengan kecepatan sedang dulu. Nanti kalau menteganya udah masuk baru kita naikkan kecepatannya. Ya, untuk step pertama ini saya hanya menimbang tepung dan bahan cairnya supaya cepat dimixer dulu ya. Ini kan bisa menunggu 10 menit, jadi bisa untuk menimbang bahannya lagi. Nah, ini kita nimbang menteganya ada 165 dan juga 4 gram garam. Usahakan menteganya ini dingin ya. Biasanya saya kalau udah ditimbang, dimasukkan di freezer 3 atau 4 menit sebelum dimasukkan. Jangan terlalu lama ya, nanti menteganya itu agak keras gitu. Bisa dicek dulu menteganya udah dingin atau belum gitu. Kalau keras nanti bisa memperlambat kekalisan adonan. Ini menteganya udah masuk, kita mixer selama 5 menit. Terakhir baru kita masukkan raginya. Kenapa sih nggak sekalian aja semua bahan-bahannya itu dimasukkan? Ya, balik lagi, semua orang itu punya cara dan triknya sendiri untuk memahami mixer masing-masing. Dan cara ini udah lama saya pakai dan malas lagi untuk ngutak-atiknya gitu. Oke, ini kita pakai ragi 11 gram, maksimalnya 12 gram ya, dan BI-nya 4 gram. Ini pas nimbang BI-nya sudah dimasukkan BI-nya tapi nggak muncul nomornya. Ternyata pas ditimbang ulang, alhamdulillah sudah pas ya. Terakhir masukkan air 15 gram untuk melarutkan raginya. Karena raginya kita masukkan terakhir ya, jadi supaya membantu raginya itu cepat tercampur dengan adonannya. Setelah campurkan air, langsung satset campurkan ya. Diaduk cepat karena nanti akan cepat kaku seperti ini. Oke, kita masukkan raginya. Nah, ini sebetulnya adonannya sudah agak kalis ya. Kita mixer 5 menit lagi hanya untuk supaya raginya itu tercampur dengan adonannya, baru kita angkat. Ini sengaja saya masukkan raginya terakhir supaya pas ditimbang atau dironding itu adonannya belum ngembang gitu. Di balik itu saya belum bisa ronding adonan pakai 2 tangan, hanya mengandalkan 1 tangan, jadi agak lambat gitu. Nah, ciri-ciri adonan kalis itu yang pertama mengkilat, terus pas ditarik tadi lentur, dan juga window pane. Doakan ya, semoga cepat bisa ronding pakai 2 tangan. Ya, insya Allah diusahakan supaya bisa menghemat waktu juga ya. Nah, setelah diangkat, jangan lupa tangannya diolesi minyak dulu, lalu dibulatkan supaya adonannya itu tidak cepat ngembang ya. Sebelum ditimbang bisa didiamkan 5 menit atau 10 menit supaya adonannya lebih rileks. Ini tidak didiamkan lagi, langsung dipotong, ditimbang. Banyak adonan yang masih menunggu, masih antri. Ini sebetulnya adonan yang terakhir. Sebelumnya sudah bikin 2 kilo dan ini tambahnya 1 kilo, jadi 3 kilo hari ini. Yang pertama tadi roti sosis dan ini yang roti coklat. Ini adonannya 35 gram dan usahakan ketika rounding mulus ya, supaya nanti bagian atasnya itu cantik dan ya tak berpori gitu. Nah, ini adonannya semuanya sudah dironding dan jangan lupa ditutup supaya tidak kering. Hari ini khusus untuk roti coklat, doakan semoga nanti bisa membagikan untuk roti sosisnya juga. Kita langsung saja isi coklatnya ya. Kalau cepat roundingnya bisa ditunggu dulu 20 sampai 15 menit. Ini karena lama ya roundingnya.
Jadi langsung kita isi. Di sampingnya itu yang ditekan-tekan ya. Di tengahnya biarkan saja agak tebal. Terus kita isi. Sedikit saran buat teman-teman di rumah yang mau jualan, pilih coklat yang enak ya, nggak usah premium juga. Kalau kita makan itu kayak mau makan lagi terus gitu. Ya pokoknya nggak bikin enek gitu. Tutup, jangan terlalu diambil adonannya banyak ya, dicubit banyak, sedikit aja. Tadi itu tips untuk supaya coklatnya itu tidak keluar gitu ya dari atas. Kalau kebanyakan kita menyubit adonannya, niatnya supaya yang di bawah rapi, coklatnya tidak keluar, malah yang di atas yang kebocoran. Jangan ya. Oke, lanjut pembahasan coklat yang tadi. Selain rotinya yang lembut, pasti yang menarik orang untuk kembali beli lagi itu ya rasa coklatnya itu. Coba deh teman-teman pilih. Kita buat dua pilihan. Yang pertama, rotinya nggak terlalu lembut tapi coklatnya enak, atau rotinya lembut tapi coklatnya yang nggak terlalu enak. Di antara dua pilihan, teman-teman pilih yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Nah, ini kita pindahkan dulu karena tempatnya sudah penuh ya. Kita hanya pakai di ujung saja karena mejanya penuh. Ini yang pertama tadi ya, ini yang baru kita bikin. Usahakan kalau sudah diisi langsung ditutup ya, supaya permukaan atasnya itu tidak kering. Kita tutup. Selanjutnya yang terakhir. Oke, tunggu sampai 3 kali lipat ngembangnya ya. Ini sekitar 45 menit, lumayan cepat karena ini daerah Papua jadi agak panas gitu ya. Atau teman-teman bisa cek pakai tangan, tekan pelan adonan sedalam 1 cm. Kalau kembali perlahan itu siap dipanggang, kalau kembali sangat cepat itu belum, dan kalau nggak kembali lagi itu sudah over ya. Ini saya pakai topping meses. Sebelum di oven disemprot dulu, langsung disiram dengan mesesnya supaya menempel juga dan adonannya nanti juga tidak kering ya. Bisa pakai susu bubuk dengkol, susu kental manis yang dicairkan, atau pakai susu evaporasi. Untuk ovennya saya sudah panaskan di 13 menit sampai 15 menit sebelum rotinya dipanggang. Oven selama 15 menit, jangan lupa diputar loyangnya ya di menit ke-8 ataupun 7. Saya pakai oven tangkring nomor 3, muat roti manis 9 picis. Kalau roti sosis itu cuma 6 picis aja. Kalau putar loyangnya itu jangan pakai lama, dikeluarkan langsung diputar, langsung dikasih masuk lagi di oven ya. Kalau terlalu lama rotinya bisa berkerut ataupun kempes. Apinya di sedang ya. Atau mau lebih detail, teman-teman bisa scroll video sebelum ini tentang roti. Di situ mungkin lebih jelas lagi ya. Bisa dilihat ini rotinya baru keluar dari oven dan Masya Allah sangat cantik sekali ya. Panas-panas langsung dioles dengan margarin ataupun mentega. Ini kita pakai 2 oven, jadi Masya Allah gak ada waktu untuk duduk-duduk. Sudah topping, masukkan di oven keluar olesi mentega, dikasih masuk plastik, terus putar loyang, di topping lagi, dan ya ulang sampai rotinya habis. Jadi kalau saya buat begini tuh mencari waktu luang suami ya. Bukan hanya adonan yang tidak bisa ditinggal, tapi ada bayi 8 bulanku yang butuh perhatian. Ya semoga kita selalu diberi kesehatan, amin, menuju masa depan yang tak pasti. Ini olesnya saya pakai sendok ya, karena kuasnya itu udah keriting gitu ya, jadi susah. Oke, cantik sekali. Setelah 10 sampai 15 menit langsung dimasukkan ke plastik ya. Jangan tunggu sampai benar-benar dingin, tapi masih hangat-hangat ya. Pakai plastik OPP 14x14. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Jika ada pertanyaan silakan aja tulis di kolom komentar ya. Nantikan video terbaru hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua roti yang tadi sudah mau jam 3 kita mau antar karena anak-anak sudah mau keluar dari sekolah. Oke, mari kita antar dulu. Kita antar yang 2 dulu. Alhamdulillah kita sudah sampai
Mataharinya pas di jidat hari. Oke, kita langsung masuk aja di dalam. Anak-anak sudah di dalam, sudah istirahat, sudah banyak. Ada satu lagi, Mbak. Oke. Kita ambil satu lagi. Ayo kita pergi lagi. Anak-anak sudah habis. Saya video lagi, Mbak. Oke, sudah selesai. Oke, makasih, Mbak. Alhamdulillah sudah selesai. Kamu pulang dulu. Nah, sekarang sudah jam 9 malam. Kita mau ambil tempat dulu. Semoga habis ya. Kemarin kami pergi cek, ternyata masih ada satu tempat lebih. Banyak sekali. Yang kemarin di hari Kamis sore dikasih masuk. Jadi Sabtu malam ini kita harus ambil tempatnya ya. Minggu lalu saya juga bikin takarannya sama 3 kilo ya. Alhamdulillah habis. Jadi minggu ini saya bikin lagi. Dan ternyata kemarin hari Jumat itu anak-anak pada libur. Kalau anak-anak libur itu kan otomatis mereka tidak pergi koperasi gitu. Sudah sampai. Assalamualaikum. Rotinya masih banyak kah? Oke, 2, 4, 6, 8. Iya, karena saya tidak tahu kalau hari Jumat itu libur. Jadi saya takarnya yang kayak kemarin minggu lalu itu. Oke, terima kasih, Mbak. Ya. Oke. Kita sudah ambil tempatnya, kita pulang. Kita sudah sampai di rumah lagi. Alhamdulillah 170 roti kemarin, tinggal 8 tadi. Alhamdulillah ya. Saya kiranya itu masih ada tempat satu full begitu kan. Wow, takut ya. Kali ini baru ada sisa. Di video kali ini hanya resep roti coklat. Insya Allah pantau terus videonya. Nanti saya akan bikin khusus untuk roti sosis juga. Oke? Nah, jika ada pertanyaan silahkan aja tulis di kolom komentar ya. Dan jika suka dengan videonya jangan lupa di like dan di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.